Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan video dari part sebelumnya gitu ya. Di part sebelumnya, Sofan menghentikan Dan Gingseng yang mau solo kill Yunhai. Ternyata pada akhirnya si Dan Gingseng kocar-kacir setelah melihat 3 daun pedang Sofan. Padahal baru 3 nih. Tapi udah langsung kabur, langsung mundur ketakutan. Berasa hilang gak tuh harga diri dari si om tua itu. Tapi sebenarnya kekalahan ini itu sejujurnya justru malah kekalahan yang diinginkan oleh Dan Gingseng. Karena memang dia itu sebenarnya juga bukan pecinta keonaran, tapi pecinta kebaikan gitu ya. Nggak suka bikin onar. Kalau bukan karena janji dia nggak akan bunuh orang, kurang lebih ya kayak gitulah. Makanya ketika dia dikalahkan seperti ini dia justru seneng. Dan ya udahlah, nggak usah banyak fafifu, mari lanjut ke part berikutnya, yaitu part 228. Dan part kali ini Ane ambil dari bab 1136 sampai 1138. Setelah Dan Gingseng pergi, Sofan memberi perintah supaya apa yang terjadi hari ini itu tidak diceritakan pada siapapun. Tapi hal sebesar itu tidak diceritakan. Lantas bagaimana para bocil-bocil ini harus beralasan pada orang-orang tua? Akhirnya Sofan memberanikan diri untuk berkata, "Paman Buta, tidak menceritakan hal ini adalah sesuatu hal yang sulit. Apalagi Raja Pedang Dan Gingseng adalah sosok yang mendominasi dan semua orang takut padanya. Tidak mungkin Dan Gingseng tiba-tiba mundur tanpa alasan yang jelas. Jika begitu, tidak akan ada yang percaya dengan ucapan kami. Apa yang harus kami jelaskan pada yang lain? Sulit dan tidak itu hanya pemikiran kalian. Cukup katakan saja pada mereka kalau Dan Gingseng berubah pikiran setelah kalian memohon belas kasih padanya." Hingga akhirnya Dan Gingseng merasa tersentuh karena tidak tega melihat kalian dan memutuskan untuk kembali. "Tapi Paman Buta, bukankah itu seperti sebuah pembodohan? Tidak mungkin mereka akan percaya dengan alasan seremeh itu." "Jangan mendebatku. Lakukan saja apa yang ku katakan, atau kalian akan menerima akibatnya," kata Sofan sambil melepaskan energi yang mengerikan dari tubuhnya. Aura membunuhnya langsung menekan mereka semua. Tubuh ketiga orang itu gemetar ketakutan, dan akhirnya mereka pun hanya bisa mengangguk dan mengikuti perintah dari Sofan. Melihat hal ini, Sofan menyeringai, lalu dia berkata lagi, "Bagus. Setelah ini kalian kembalilah dan ambil penghormatan ini untuk kalian. Selain itu, jangan sampai ada dari kalian yang berani membocorkan rahasia ini, atau kalian akan tahu akibatnya. Terutama kau, gendut. Jika kau berani membuka mulutmu, maka jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar." Mendengar itu, Long Jiansan bergetar ketakutan. "Tidak, Paman Buta. Saya tidak akan berani mengatakan apapun." Sofan pun maju. "Paman Buta, percayalah padanya. Saya akan menjaga mulutnya kali ini." Sofan tersenyum dingin. "Melihat betapa penakutnya dirimu, kamu benar-benar terlalu dimanja oleh ayahmu. Maka sekarang jadilah berguna. Jika kau sampai berbuat kesalahan, aku akan datang dan langsung memenggal kepalamu. Jika kau tidak percaya dengan ucapanku, maka coba saja." "Ampun Paman, saya tidak akan berani mencobanya," kata Long Jiansan yang hampir menangis karena ketakutan. Sekarang semua sudah selesai. Sofan dapat kembali bergerak dalam bayangan. Dan setelah itu Sofan perlahan melangkah menjauh seolah dia ingin pergi. Lalu Sofan segera memanggilnya. "Paman Buta, Anda mau kemana?" "Aku harus pergi."
Karena kejadian hari ini hanyalah episode kecil dari bencana besar yang akan segera datang. Tapi setelah mengatakan itu, Sofan terdiam. Dia tidak ingin mengatakan terlalu banyak pada anak-anak kecil ini. Setelah itu Sofan berbalik dan menoleh ke arah Murong Zue. "Nona Murong, apa kamu masih belum menemukan jawaban yang kamu cari? Jika kamu mau, kamu bisa pergi bersamaku untuk melihat apa itu iblis yang sebenarnya." Begitu selesai mengatakan ini, Sofan langsung menghilang dan meninggalkan mereka. Murong Zue kini tampak merenung sebentar lalu segera mengangguk dan mengikuti Sofan. Dia pun menghilang dalam sekejap mata. Melihat keduanya pergi, kaki Long Jiansan seolah kehilangan dayanya. Dia jatuh lemas ke tanah. Tubuhnya masih gemetar karena ketakutan merasakan tekanan dari Sofan. Di sisi lain, kini Wen Tao dan yang lainnya pergi ke sekte Suang Long. Mereka sudah ada di depan pavilion Tong Tian dan hendak menemui kedua Supreme. Tapi saat mereka hendak masuk, seorang tetua datang dan menghentikan mereka. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, tetua itu mengatakan kalau kedua Supreme saat ini sedang pergi dan mereka tidak bisa bertemu dengan keduanya. Wen Tao serta yang lainnya tampak kesal karena ini adalah situasi yang genting, tapi mereka malah tidak bisa menemui kedua Supreme. Singkat cerita, karena kedua Supreme sedang tidak di tempat, akhirnya tidak ada pilihan lain selain kembali. Wen Tao dan dua orang lainnya pun memberi hormat dan pergi meninggalkan tempat itu. Sayangnya, setelah mereka pergi, sosok kedua Supreme keluar dari balik bayangan. Keduanya memandang orang-orang itu dari kejauhan. Lalu Black Supreme berkata, "Mereka semua adalah murid dari Shiso. Tidak seharusnya kita mengabaikan mereka dalam keadaan genting seperti ini." Ya, itu benar. Kita pasti akan bergerak jika masalah ini menimpa mereka. Sayangnya, yang ditimpa masalah kali ini adalah Luo Yunhai. Sebagai seorang pemimpin, dia terlalu ambisius dan pengaruhnya pun tidaklah kecil. Jika anak itu terus berkembang, bukan tidak mungkin di masa depan dia akan mencapai posisi kita lalu menarik kita dari bawah. Pada akhirnya, ini adalah pilihan yang sulit tapi harus kita ambil, kata White Supreme sambil menghela nafas. Black Supreme pun mengangguk. Ya, belum lagi sebelumnya Qin Meng yang selalu menentang Luo Meng kini pun akhirnya jatuh ke tangan mereka. Itu jelas membuat kekuatan mereka terus meningkat secara signifikan. Jadi, jika dibiarkan, maka keberadaan mereka hanya akan menjadi duri di dalam daging. Pada akhirnya, kedua Supreme sepakat bahwa mereka tidak akan membantu Yunhai, terutama untuk posisi mereka sendiri di masa depan. Ya, itulah kebusukan dari kedua Supreme. Meski keduanya terlihat baik, tapi saat orang mulai mengusik ketenangan mereka, maka keduanya pun tidak akan sungkat untuk membawa serigala masuk ke dalam rumah. Secara umum apa yang mereka lakukan itu hampir tidak ada bedanya dengan yang dilakukan oleh Kaisar dari Kekaisaran Tian Yu, ayah dari Yuan Chong di Ark Kekaisaran. Lalu pada saat yang sama, di wilayah Dongzhou, berita tentang masalah ini juga sampai di tangan Qing Yan melalui Wu Qingqiu. Wu Qingqiu datang ke sana. Tapi pada akhirnya Qing Yan hanya bisa menundukkan kepala dan berkata, "Senior Wu, maafkan aku. Tapi ketika tetua agung dari keluargaku terlalu keras kepala dan menolak hal ini." Mendengar itu Wu Qingqiu hanya bisa memberi hormat dan berkata, "Keputusan dari 3 senior bisa dimaklumi. Lagi pula mereka juga sudah pasti mempertimbangkan untung dan rugi dalam masalah ini." Sampai akhirnya Wu Qingqiu pun kembali karena tidak mendapatkan apapun. Hal yang sama juga terjadi
kepada Yanmo yang pergi ke Dongso dan hasilnya pun nihil. Tidak terasa 1 bulan terlalui dan orang-orang yang mencari bantuan itu pun kini kembali ke markas Luomeng dengan wajah sedih. Mereka tampak lemas karena tidak mendapatkan bantuan apapun. Yanmo maju ke depan dan berkata, "Saudaraku Yunhai, maafkan aku. Aku tidak bisa membawakan." Yanmo maju dan kemudian berkata, "Saudaraku Yunhai, maafkan aku karena aku tidak bisa membawakan bantuan untukmu." Wen Tao pun dengan wajah masam berkata, "Kedua Supreme pun sama saja. Mereka hanya menghindar. Pada akhirnya keduanya masihlah manusia yang serakah. Mereka bahkan membiarkan masalah ini begitu saja. Jelas tujuan mereka adalah untuk mempertahankan posisi mereka karena mereka menilai dirimu berbahaya." Mendengar ini, Yunhai dan Suge Changfeng pun sudah siap secara mental. Lagi pula sejak awal mereka sudah tahu akan hasilnya. Dan yang berikutnya adalah Wu Qingqiu. Dia juga mengatakan kalau tidak bisa mendapatkan bantuan dari wilayah lain. Ya, kini mereka tidak punya harapan lagi. Semuanya hanya akan bergantung pada diri mereka sendiri. Tidak ada tempat lain untuk bergantung. Semua orang tampak masam dan mereka mulai memikirkan bahwa ini adalah perpisahan mereka dengan Yunhai sebelum akhirnya nanti dan King Seng memenggal kepala Yunhai. "Ayah!" Tiba-tiba sebuah suara wanita masuk ke telinga kerumunan orang itu. Gadis itu tidak lain tidak bukan adalah Luo Sifan, yang mana dia datang bersama dengan rombongan. Mereka sudah sangat lama tidak pernah kembali, dan kali ini mereka baru muncul karena mereka harus menunggu kondisi dari kelima tetua agung mereka yang dalam proses pemulihan. Yunhai mengerutkan keningnya dan berkata dengan kaget, "Sifan, kemana saja kamu selama ini? Apa kau tidak sadar kalau aku dan ibumu sangat khawatir dan mencarimu kemana-mana?" "Ayah, kami bukan lagi anak-anak. Kami bisa pergi kemanapun kami mau. Lagi pula, kami datang hari ini dan membawa berita besar," kata Luo Sifan. "Berita besar? Apa itu?" kata Yunhai sambil mengerutkan keningnya dan menatap Luo Sifan. Luo Sifan kemudian tersenyum dan membusungkan dada. "Ayah, kamu tidak perlu lagi khawatir tentang Raja Pedang Pembunuh Naga. Orang tua itu telah kembali ke Songsu setelah bertemu dengan kami." "Apa?" Semua orang di tempat itu terkejut dan tidak ada yang bisa mempercayai apa yang mereka dengar itu. Mustahil, itu sangat mustahil dan tidak bisa dipercaya. Jadi Yunhai kini menatap Tetua Li dan bertanya, "Tetua Li, kalian kembali dalam keadaan baik. Apa kalian yang menghentikan dan King Seng?" "Tidak, Patriark. Tentang masalah ini, kami pun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," kata Tetua Li dengan ragu-ragu. "Kamu juga tidak tahu? Bagaimana mungkin?" kata Yunhai. "Lapor, Patriark. Sebelumnya, kami telah bertemu dengan Raja Pedang Pembunuh Naga. Kami bertarung dengannya, tapi hanya dalam beberapa gerakan kami semua dikalahkan. Dan kemudian kami kehilangan kesadaran kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tapi saat kami sadar, di sana ada nona muda dan kedua tuan muda yang merawat kami. Setelah kami mencari keberadaan Raja Pedang Pembunuh Naga di sekitar sana, kami tidak bisa menemukan siapapun," kata Tetua Li sambil menundukkan kepala. "Hah, artinya orang tua itu pergi?" Yunhai mengerutkan keningnya. "Apakah mungkin
bahwa anak-anak ini berhasil membujuk orang tua itu dan membuat dia mengurungkan niatnya. Yunhai menatap Sivan dan dua orang lainnya. Dia seolah sedang menilai kejujuran dari ketiga anak ini. Tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa menemukan celah pada mereka. Patriark, memang benar bahwa Raja Pedang Pembunuh Naga itu tergerak oleh ketulusan kami. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk kembali, kata Long Jianshan dengan penuh semangat. Andai saja Patriark ada di sana, Anda akan melihat bahwa Sivan saat itu dalam bahaya. Situasinya sangat kritis dan pada akhirnya aku maju ke depan tanpa pikir panjang. Omong kosong, jelas sekali bahwa waktu itu aku yang maju. Jangan membual, kata Xie Nian yang menyerobot. Kau yang omong kosong, aku yang maju. Aku. Ya, keduanya saling berebut untuk mencari pengakuan. Terlebih, keduanya ingin bahwa Yunhai yang harapan mereka adalah menjadi mertua mereka. Maka mereka berusaha untuk mencari muka di hadapan Yunhai. Hanya saja Yunhai dapat melihat dengan jelas bahwa itu semua hanyalah omong kosong. Jadi bukannya memuji, Yunhai justru marah. Kalian bertiga bertindak tanpa izin. Apa kalian tidak sadar bahwa tempat itu sangatlah berbahaya? Sekarang kembali ke kamar kalian masing-masing. Kalian dilarang untuk menggunakan Yuan Li selama 1 bulan. Apa? Kami justru dihukum, kata kedua orang itu. Sedangkan Luo Yunhai tidak memperdulikan mereka dan melambaikan tangannya. Segera dua penjaga menarik mereka masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Bukankah mereka seharusnya mendapatkan pujian? Tapi mengapa mereka justru dihukum? Gumam Rongzue yang berada di samping Sofan. Kini keduanya sekarang ada di dalam kegelapan dan bersembunyi sambil melihat semua yang ada di sana. Lalu setelah semua selesai, Sofan kemudian membawa Rongzue ke tempat terpencil. Lalu dia pun tertawa. Para iblis kecil ini benar-benar bodoh. Mereka benar-benar berpura-pura seperti yang kuminta. Jika aku jadi Yunhai, aku pasti akan memberi mereka beberapa tamparan. Bahkan jika yang mereka lakukan benar pun, tapi mereka begitu ceroboh dalam mengambil resiko ini. Aku masih sulit memahami apa yang kamu pikirkan. Tapi aku mengagumimu karena benar-benar memahami tata letak yang ada di gunung ini. Kamu bisa keluar masuk tanpa meninggalkan jejak apapun, kata Rongzue sambil mengikuti Sofan. Mereka berdua kini segera bergerak untuk keluar dari formasi Gunung Angin Hitam. Ya, bagaimanapun aku adalah orang yang membuat formasi ini. Semua idenya berasal dariku, jadi aku tahu betul seluk-beluknya. Bahkan jika mereka menambahkan beberapa hal, tapi semuanya adalah pengembangan dari formasi orisinal buatanku, kata Sofan dengan santai. Baiklah. Lalu, kamu akan membawaku untuk melihat iblis. Di mana iblis itu sebenarnya? Tanya Rongzue. Kamu sudah mendengar percakapan di sana. Saat para utusan itu kembali, mereka membawa kabar dari Sekte Shuanglong, keluarga di Zhongzhou, dan juga keluarga Sangguan. Mereka berada di jalan kebenaran, tapi pada akhirnya saat keluarga Luo sedang menderita, apakah mereka menunjukkan diri mereka? Tidak sama sekali. Bukan karena mereka tidak peduli ataupun lupa pada jasa keluarga Luo di masa perang, tapi mereka hanya takut kalau kekuatan keluarga Luo semakin besar. Pada akhirnya mereka membiarkan ini dengan harapan bahwa keluarga Luo akan melemah atau justru malah hancur. Sekarang Nona Murong, menurutmu siapa iblis yang sebenarnya? Rongzue terdiam sesaat dan berkata, mereka yang menutup mata pada kesulitan orang lain dan mengharapkan hal yang buruk adalah iblis yang sesungguhnya. Rongzue kemudian menghela nafas. Tapi Sofan menjawab, sayangnya itu tidak sepenuhnya benar.
Karena pada akhirnya mereka melakukan semua itu karena sebuah alasan. Jika mereka salah bertindak, maka yang menanti mereka adalah kegagalan. Dan semua orang yang ada di bawah mereka akan terkena imbasnya. Bahkan bisa jadi, kegagalan itu akan berarti kematian. Karena itu semua orang yang dimintai tolong memilih jalan mereka sendiri-sendiri. Jika kamu melihat dari sudut pandang ini, apakah mereka layak disebut sebagai iblis? Murongzue menjadi semakin bingung. Awalnya dia berpikir bahwa Sowan ingin menunjukkan kalau kedua Supreme serta yang lainnya itu memiliki sisi iblis. Tapi pada akhirnya, dia sendiri yang mematahkan hal itu. Jadi Murongzue pun kembali terjebak dalam ketidakpastian dan kebingungan. Melihat ekspresi dari Murongzue, Sowan pun tertawa terbahak-bahak sambil berjalan pergi. Teruslah menonton, lalu aku akan membuatmu melihat esensi yang sebenarnya dari yang dinamakan kehidupan. Apa yang disebut sebagai kejahatan dan kebaikan. Murongzue perlahan melihat Sowan menjauh dan segera mengikutinya. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Di sana ada aula yang gelap dan sebuah suara langkah kaki terdengar masuk dengan samar-samar. Sosok bayangan hitam membungkuk dan memberi salam. Tuan Perdana Menteri, Raja Pedang Pembunuh Naga telah kembali tanpa hasil. Dia mengatakan bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk mengambil nyawa Luo Yunhai. Oh? Apakah kedua Supreme bergerak untuk menghentikan dan gingseng? Tanya Bai Li Jingwei. Lalu sosok itu menunjukkan dirinya dan ternyata dia adalah Pangeran Yu Wenyong. Lalu dengan suara berat dia berkata, "Tidak." Lalu siapa? Saya juga tidak tahu. Bahkan Raja Pedang Pembunuh Naga juga tidak mengatakannya. Dia hanya menegaskan bahwa dia tidak punya kemampuan untuk mengambil nyawa Luo Yunhai. Raja Pedang adalah sosok yang selalu menepati janjinya. Jika dia mengatakan kalau dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, maka itu memang berarti ada di luar kemampuannya, kata Bai Li Jingwei sambil mengangguk. Lalu dia merenung sebentar dan bertanya lagi. Tapi meski dia gagal, itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting adalah bagaimana dengan reaksi dari wilayah lain tentang masalah ini. Tidak ada yang peduli, Yang Mulia. Mereka semua seolah mencuci tangan dan tidak ingin ikut campur, jawab Yu Wenyong. Mendengar itu, Bai Li Jingwei pun menyeringai. Itu bagus. Setidaknya efek yang ditimbulkan pun masih tetap sama. Jadi kita akan beranjak ke bagian berikutnya. Tuan Yuan, apa kamu tertarik untuk kembali ke Tianyu? Apa? Tianyu? Ya, aku ingin kamu pergi bersama dengan Pangeran Bai Li Yunming untuk menjadi utusan khusus dari Zhongzhou. Aku ingin kalian membahas tentang hubungan antara kelima wilayah dan kemudian memilih duta tingkat 2 juga. Tapi dalam misi ini, kamu akan menjalankan misi yang penting dan tidak boleh gagal. Yu Wenyong tampak bingung. Tapi senyuman misterius muncul di wajah Bai Li Jingwei dan berkata, "Aku memiliki tugas yang harus kamu lakukan. Kamu harus mendengarkannya dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun." Setelah itu, Bai Li Jingwei menjelaskan banyak hal pada Yu Wenyong tentang rencananya. "Apa kamu mengerti? Jangan sampai kamu membuat kesalahan. Dan jika ini berhasil, maka aku akan menjadikanmu kembali sebagai kaisar di Shizhou," kata Bai Li Jingwei. Karena hal itu, Yu Wenyong kemudian menjadi sangat bersemangat. "Terima kasih atas kebaikan Perdana Menteri. Saya tidak akan mempermalukan Anda." Setelah itu, Yu Wenyong pun segera meninggalkan tempat itu. Setelah keputusan Bai Li Jingwei keluar, semua berkas segera diurus dan rombongan pun berangkat. Setelah 100 tahun, perang memang sudah tidak ada lagi. Dan
hubungan kerjasama bilateral antara wilayah kembali terbangun. Semua terjadi karena pada akhirnya tidak ada yang bisa hidup sendiri dan saling membutuhkan. Jadi, perjalanan Yuanyong kali ini pun atas nama kerjasama antara kedua wilayah, terkhusus Shizhou dan salah satu daerah di Zhongzhou. Namun sebenarnya selain ke Shizhou, Zhongzhou juga mengirimkan 3 utusan lain untuk pergi ke 3 wilayah lainnya. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 3 bulan, akhirnya rombongan ini sudah semakin dekat dengan Kekaisaran Tianyu, dan berita itu pun segera sampai ke telinga Yuanchong, yang mana dia saat ini masih menjadi kaisar dari Kekaisaran Tianyu. Hanya saja yang berbeda darinya, dia sudah kehilangan begitu banyak lemak selama 100 tahun terakhir. Dia kini terlihat kurus dan jauh lebih segar. Berita kedatangan utusan itu pun sebenarnya sampai ke telinga Yuanchong itu melalui Yunhai, karena jaringan koneksi dari Yunhai sangatlah luas. Patriark Luo, apa benar ada rombongan khusus yang datang dari Zhongzhou? Selain itu, siapa mereka? Sampai-sampai dikatakan bahwa utusan itu pulang kampung. Bagaimana aku sampai tidak mengenali orang yang mau pulang kampung? Kata Yuanchong. Saya juga tidak tahu. Tapi tidak mungkin informasi ini salah, karena kedua Supreme sendiri yang memberikan info ini pada kami. Karena itu, saya sendiri datang ke sini untuk melihatnya. Siapa yang akhirnya pulang kampung, saya juga penasaran. Saya berpikir bahwa mungkin saya harus membuat peraturan khusus untuknya. Siapa dia? Atau jangan-jangan mereka hanya berpura-pura? Lagi pula, jika ada orang yang dulunya adalah bawahanku dan sekarang menjadi utusan khusus, itu sangat sulit untuk diterima nalar. Bagaimana mungkin aku bisa mempertahankan hierarki dan berubah menjadi menghormatinya? Agaknya itu terlalu berlebihan, kata Yuanchong. Mendengar itu Yunhai tertawa. Yang mulia, kenapa Anda mengkhawatirkan hal sekecil itu? Bahkan, jika dia dulunya adalah bawahanmu, tidak ada ruginya memberikan dia hormat jika memang dia sudah mencapai titik yang lebih tinggi. Apa Anda bahkan lupa dengan keluarga Luo dan alasan kenapa kami bisa ada di sini? Alasan kenapa Anda justru menghormati kami hari ini? Ya, saya mengerti, jawab Yuanchong pada akhirnya. Dia hanya bisa mengangguk setelah itu. Setelah itu, pada akhirnya kedua orang ini pun berbicara banyak hal, menceritakan banyak hal, dan kita akan langsung berlanjut ke 3 hari berikutnya. Hari berputar dengan cepat dan kini rombongan sudah sampai di gerbang kekaisaran. Sedangkan Yuanchong kini berdiri bersama dengan Luo Yunhai serta beberapa orang penting untuk menyambut rombongan itu. Lalu di dalam kegelapan ada sebuah suara. Jadi ini adalah utusan khusus yang dikirimkan oleh Zhongzhou. Tampaknya Bailey Jingwei telah mencium celah yang ada di Shizhou dan bersiap untuk memperlebar celah itu. Kata sosok itu yang tidak lain adalah Sofan. Murongze merasa heran dan bertanya, bagaimana kamu tahu kalau ini adalah utusan dari Bailey Jingwei dan berniat untuk melakukan sesuatu di Shizhou? Bukankah itu sangat mudah untuk dilihat? Apa kamu bahkan tidak bisa menyadarinya? Murongze terdiam sesaat lalu menggelengkan kepala. Perhatikan bahwa utusan dari ketiga wilayah lainnya adalah pejabat kelas 2. Sedangkan di Shizhou, kali ini yang datang mengunjungi adalah seorang pangeran. Apakah itu adalah hal yang wajar? Kata Sofan sambil tertawa. Lalu setelah Murongze memikirkan itu, dia pun terkejut. Dia bahkan tidak pernah menyadari hal sekecil itu. Lalu kita akan kembali ke gerbang kekaisaran di mana Yunhai kini maju serta memberi hormat. Luo Yunhai, pemimpin Luo Meng, di sini menyambut utusan khusus dari Zhongzhou. Yuanchong, kaisar kekaisaran Tianyu, datang untuk menyapa tuan utusan khusus dari Zhongzhou,
kata Yuanchong sambil memberi hormat. Tapi untuk beberapa saat tidak ada jawaban sama sekali dari pihak rombongan ini. Sampai orang-orang pun mulai merasa heran. Dan tiba-tiba di tengah keheranan itu, tiba-tiba sebuah suara keluar dari dalam kereta. Saudara ketiga, sudah sangat lama sekali. Sekarang kamu adalah Kaisar Tianyu. Sungguh aku tidak bisa mengenalimu lagi. Tiba-tiba mata Yuanchong mengecil, kulitnya memucat, dan dia tampak tidak percaya dengan suara yang baru saja dia dengar. Suara ini? Kamu adalah... Kenapa saudaraku? Apa kau bahkan lupa dengan suara saudaramu sendiri? Kata orang dari dalam kereta itu yang kemudian keluar. Orang ini tidak lain tidak bukan adalah Yuanyong, mantan pangeran kedua Kekaisaran Tianyu. Tubuh Yuanchong bergetar hebat dan tampak tidak percaya. Kamu saudara kedua? Oh, saudara ketiga, rupanya kamu sudah banyak sekali kehilangan lemakmu. Sungguh tidak terduga. Padahal ketika terakhir kali kita bersama, kamu mengatakan kalau kau ingin menjaga lemakmu yang berharga itu. Rupanya, setelah 100 tahun kau banyak berubah dan aku sungguh tidak menyangka hal ini. Kata Yuanyong sambil bertepuk tangan. Berani-beraninya kau bersikap kasar di depan yang mulia, teriak Long Niu. Yunhai sendiri mengerutkan keningnya dan kemudian melambaikan tangannya. Tuan utusan khusus, Anda sekarang di sini atas nama Song Shou. Jadi tolong jaga sikap Anda. Bagaimanapun sekarang Anda berada di depan Kaisar. Jadi tolong jangan berlebihan. Bagian mana dariku yang terlalu berlebihan? Apa kalian bahkan tidak sadar kalau meski dia itu kaisar, dia hanyalah kaisar kelas 3. Dibandingkan dengan statusku yang berada di kelas 2, kalian bahkan tidak bisa dibandingkan. Yuanyong melirik Yunhai. Tuan Luo, Anda adalah Marskal Shishou dan setengah kekuatan Shishou ada di bawah tangan Anda. Saya jelas akan memperlakukan Anda dengan hormat dan tidak akan berani macam-macam. Tapi tidak dengan Kaisar Tianyu. Bahkan jika aku membunuhnya di sini pun, kedua Supreme tidak akan melakukan apapun padaku. Begitu Yuanyong selesai mengatakan itu, dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan yang mengerikan untuk menghantam Yuanchong. Tapi Yunhai dengan cepat meraih tangannya dan berkata dengan dingin, apa yang mau kau lakukan? Tidak ada, Patriark Luo. Saya hanya sedikit peregangan. Saya tidak akan membuat masalah apapun di sini, kata Yuanyong sambil tersenyum. Lalu dengan sedikit meregangkan tubuhnya, Yuanyong mundur satu langkah. Dengan tatapan provokatif, dia berkata, setelah ini aku akan masuk ibu kota. Aku harap kalian berhati-hati, karena siapa tahu saat yang mulia tertidur nyenyak, dia tidak akan pernah bisa bangun lagi. Sampai jumpa, saya pamit undur diri. Yuanyong kemudian masuk ke dalam kekaisaran bersama dengan rombongannya, tanpa memberikan penghormatan apapun pada Yuanchong. Ini banyak orang tampak geram dengan sikap dari Yuanyong, tapi memang tidak ada yang bisa mereka lakukan. Setelah itu, bubarlah mereka semua dan meninggalkan pintu gerbang kekaisaran. Oke, sekian dulu spoileran kali ini dan see you again di next video. Bye.